karyawan atau pegawai itu tidak perlu menyelenggarakan pencatatan ataupun pembukuan. Nah, pencatatan dan pembukuan tadi dilakukan oleh orang pribadi apabila dilihat dari omset atau penghasilan bruto yang diterima dalam setahun itu berapa. Kalau kurang dari 4,8 miliar, maka diperbolehkan menyelenggarakan pencatatan. Kalau pencatatan berarti hanya mencatat peredaran bruto atau nilai penjualan atau penghasilan yang diterima. Nah, nanti menentukan penghasilan netonya bagaimana? Nah, menentukan penghasilan netonya itu dengan cara kemarin ada materi norma perhitungan penghasilan neto kan gitu ya. Nah, itu salah satu cara menentukan penghasilan neto untuk orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, kalau orang pribadi memiliki penghasilan di atas 4,8 miliar setahun, penghasilan bruto atau omsetnya lebih dari 4,8 miliar setahun, itu wajib pembukuan. Termasuk wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan malah omset di bawah 4,8 pun wajib pembukuan. Nah, ketika menyelenggarakan pembukuan, karena pembukuan itu pastinya kan sudah berkaitan dengan akuntansi ya. Sudah berkaitan dengan akuntansi, ada proses pengurangan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Sehingga nanti dasar perhitungan pajaknya kalau menyelenggarakan pembukuan itu kan dari laba yang diperoleh. Kan gitu. Tapi kalau pencatatan kan dasarnya tidak perlu sampai menentukan laba. Ya, hanya dari dasar peredaran bruto pun sudah bisa dijadikan acuan dengan nanti menggunakan norma perhitungan penghasilan neto. Nah, pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, itu kan menggunakan prinsip akuntansi, menggunakan standar akuntansi, yang pastinya berbeda dengan ketentuan perpajakan. Perbedaannya di mana? Kalau di dalam akuntansi, itu kan segala sesuatu yang menambah laba akan diakui sebagai pendapatan. Benar. Ya, segala sesuatu yang menambah laba masuk sebagai penerimaan, apapun itu jenisnya, akan diakui sebagai pendapatan. Begitupun juga segala sesuatu yang mengurangi laba akan diakui sebagai biaya atau beban. Itu menurut akuntansi kan? Tapi berbeda cara pandangnya ketentuan menurut perpajakan. Kalau di dalam pajak itu belum tentu yang menambah laba menurut akuntansi diperbolehkan ditambahkan menurut pajak. Begitupun juga pengeluaran. Pengeluaran yang mengurangi laba menurut akuntansi, menurut pajak, belum tentu boleh menjadi pengurang. Ya, karena di dalam pajak itu ada kategori penghasilan dan ada kategori biaya. Penghasilan menurut pajak itu ada penghasilan yang objek pajak, ada penghasilan yang bukan objek pajak, dan penghasilan yang objek pajak final. Biaya pun juga ada pengkategorian menurut pajak, yaitu biaya yang dapat dikurangkan
sama biaya yang tidak dapat dikurangkan. Nah, disinilah yang nanti muncul awalnya rekonsiliasi fiskal, karena adanya perbedaan pengakuan terhadap apa? Terhadap pendapatan dan biaya menurut akuntansi dan menurut pajak. Nah, karena mau menentukan besarnya pajak yang harus dibayar atau yang terutang, maka ya laba yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak harus sesuai dengan ketentuan perpajakan. Makanya laba akuntansi itu harus disesuaikan dulu labanya menurut ketentuan perpajakan. Nah, makanya di sini disampaikan bahwa pelaksanaan pembukuan berdasarkan kebijakan akuntansi menyimpang dari ketentuan perpajakan. Ya, jadi rekonsiliasi ini timbul karena adanya proses pembukuan ya, bukan pencatatan. Karena pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak itu menggunakan kebijakan akuntansi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nah, perbedaannya timbul dari mana? Timbul tadi, cara mengakui pendapatan dan beban itu berbeda antara akuntansi dan pajak. Oleh karena itulah, perlu dilakukan yang namanya penyesuaian agar laba yang diperhitungkan secara akuntansi ini dapat diperlakukan sebagai laba atau penghasilan yang kena pajak. Ini makanya caranya bagaimana melakukan rekonsiliasi. Rekonsiliasi itu nanti ada dua ya, dengan melakukan koreksi positif dan koreksi negatif. Yang dikoreksi yang mana? Yang dikoreksi yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yaitu apa? Kalau penghasilan atau pendapatan berarti yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang dikenakan objek pajak final. Jadi kalau wajib pajak itu menerima penghasilan yang kategorinya bukan objek pajak, seperti menerima penghasilan dari warisan, ya, atau mendapatkan penghasilan dari beasiswa. Nah, warisan dan beasiswa itu kan terkategorikan sebagai penghasilan yang bukan objek pajak. Nah, kalau di akuntansi sudah dicatat itu sebagai pendapatan, maka itu harus dikoreksi. Ya, karena nggak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Begitupun juga dengan biaya. Kalau ada biaya yang kategorinya tidak boleh dikurangkan menurut pajak, nah akuntansi sudah terlanjur mengurangkan, nah maka harus itu dikoreksi. Contoh gampang adalah biaya-biaya untuk kepentingan pribadi. Kalau di dalam di dalam akuntansi, biaya yang untuk kepentingan pribadi kan boleh dikurangkan ya. Seperti privat kan boleh mengurangi kan. Nah, tapi dalam pajak itu nggak boleh. Kepentingan pribadi tidak boleh dikurangkan. Nah, nanti itu harus dikoreksi. Koreksinya ada koreksi positif dan ada koreksi negatif. Nah, ini yang nanti perlu menjadi perhatian. Koreksi positif, ya, kan itu di modul itu kan ada ya, ada kolomnya kan itu, di soal latihannya kan. Nah, itu kan ada kolomnya kan, koreksi fiskal positif sama negatif ya. Nah, nanti yang masuk ke dikoreksi positif sama negatif itu yang bagaimana? Yang masuk ke diakui sebagai koreksi positif itu jika, ya, ini perlu dipahami,
koreksi positif itu jika menyebabkan labanya bertambah. Jadi kalau koreksi positif itu jika menyebabkan labanya bertambah. Hasil koreksinya itu loh ya. Hasil koreksinya itu menyebabkan labanya bertambah atau tidak. Kalau hasil koreksinya menyebabkan laba bertambah, maka masuk ke koreksi positif. Tapi kalau menyebabkan laba berkurang, masuk ke koreksi negatif. Nah, terus konsep berikutnya, laba bertambah itu jika bagaimana? Karena sebetulnya rekonsiliasi koreksi fiskal ini ya hanya memandang dua jenis ya, penghasilan dan biaya saja. Karena yang jadi perhatian adalah di laporan laba rugi. Gampang sebetulnya. Laba bertambah itu kan jika biaya berkurang. Sebaliknya, biaya bertambah, maka labanya akan berkurang. Jadi kalau biaya itu nanti berbanding terbalik, ya. Kalau biayanya bertambah, maka labanya kan berkurang, berarti koreksinya negatif. Tapi kalau biayanya berkurang, kan labanya bertambah. Nah, ini koreksinya positif. Paham ya? Nanti kita bahas latihan soalnya. Jadi biaya kalau berkurang itu berarti kan menyebabkan laba bertambah sehingga masuk ke koreksi positif. Tapi kalau biaya bertambah, labanya kan berkurang sehingga masuk ke koreksi negatif. Sedangkan kalau penghasilan, ya penghasilan itu berbanding lurus. Kalau penghasilan bertambah, otomatis labanya pun bertambah sehingga koreksinya pasti positif. Sedangkan penghasilan berkurang, berarti kan labanya ikut berkurang, koreksinya pasti negatif. Itu ya. Jadi kalau biaya itu berbanding terbalik, jangan sampai terkecoh ya. Ketika biayanya berkurang, berarti koreksinya negatif, itu jangan. Karena biaya berkurang itu kan menyebabkan labanya bertambah sehingga masuk ke koreksi positif. Itu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi yang dikoreksi yang bagaimana? Yang tidak sesuai saja. Kalau misalkan penghasilan itu sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, ya nggak usah dikoreksi. Berarti nanti tanpa koreksi besarnya fiskal itu kan menurut pajak, itu berarti sama dengan komersilnya menurut akuntansi. Gitu. Kalau biaya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan, ya sudah, nggak perlu dikoreksi. Makanya kan di dalam kita melakukan koreksi itu mengidentifikasi mana-mana yang tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Yang tidak sesuai itu kan ini ya, patokannya adalah ini, penghasilan yang bukan objek pajak. Kalau ada di dalam laporan komersilnya ada penghasilan yang kategorinya bukan objek pajak, dicatat di komersil, maka harus dikoreksi. Ada yang masuk. Jadi teman-teman pahami penghasilan yang boleh menjadi
diakui sebagai penghasilan adalah yang bukan, yang ini ya, yang penghasilan yang objek pajak saja, yang ada di dalam pasal 4 ayat 1. Tapi kalau penghasilan itu kategorinya penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang final, maka itu nanti harus dikoreksi. Termasuk juga biaya. Seringkali memang yang agak banyak koreksi kan di biaya. Karena biaya kan secara nyata kalau di akuntansi ya semua yang mengurangi laba ya akan diakui sebagai biaya. Tapi menurut pajak kan tidak. Ada pengkategorian biaya yang dapat dikurangkan sama yang tidak dapat dikurangkan. Nah, biaya yang tidak dapat dikurangkan ini meliputi ini yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Pembagian laba, biaya untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, premi asuransi dibayar wajib pajak orang pribadi, natura, ya, jumlah melebihi kewajaran. Nah, ini beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Sedangkan biaya yang boleh dikurangkan kan diatur dalam pasal 6 Undang-Undang PPH. Ya. Terus juga ada non-deductible expense lain, biaya yang tidak dapat dikurangkan lainnya ya. Seperti ini yang perlu kadang sama-sama namanya tapi ada satu hal yang berbeda. Contoh ini ya, pengobatan secara cuma-cuma bagi pegawai sama penggantian biaya pengobatan. Kalau bentuk pengobatannya secara cuma-cuma untuk pegawai itu tidak dapat dikurangkan, tidak boleh, sehingga harus dikoreksi. Tapi kalau bentuknya penggantian biaya pengobatan itu boleh dikoreksi, boleh dikurangkan. Terus yang kedua, makan siang atau makan untuk karyawan. Kalau makan untuk karyawan dibagikan seluruh pegawai menerima, maka boleh dikurangkan. Tapi kalau hanya sebagian saja yang menerima makan tersebut, maka tidak boleh dikurangkan. Termasuk juga di sini ada PPh 21 ditanggung perusahaan sama bentuknya tunjangan PPh 21. Ini beda. Kalau bentuknya PPh 21 ditanggung perusahaan ini termasuk kategori natura ya. Natura seperti halnya pengobatan secara cuma-cuma, ini juga termasuk kategori natura ya, kenikmatan lain yang diterima oleh pegawai. Ini malah nggak boleh dikurangkan. Jadi kalau bentuknya penggantian biaya pengobatan maupun tunjangan PPh 21 ini boleh dikurangkan. Terus kemudian juga ada biaya jamuan ya, biaya jamuan tanpa daftar nominatif. Berarti intinya kalau ada biaya jamuan atau biaya entertainment ya, biaya lain-lain yang tidak ada daftar nominatifnya atau tidak ada rincian atau tidak ada bukti transaksinya, maka itu tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau ada dilengkapi dengan transaksi, ada rincian yang jelas, itu baru boleh dikurangkan. Tuh teman-teman ya. Nah, ini yang penghasilan yang dikenai PPh final, ini juga nanti harus dikoreksi ya. Karena penghasilan yang bersifat final itu tidak bisa diperhitungkan dengan penghasilan yang lain. Sehingga yang diakui sebagai penghasilan dalam proses penentuan laba usaha itu adalah penghasilan dari usaha atau yang termasuk kategori objek pajak saja. Kalau penghasilan itu bukan objek pajak atau dikenai PPh final, maka perlu dikoreksi. Oke, itu teman-teman terkait dengan konsep rekonsiliasi. Ada pertanyaan? Pak, izin tanya. Ya, gimana Mbak Lisa? Kalau misalkan seragam ya Pak, itu maksudnya boleh dikurangkan Pak. Kan seragam kan misalkan seragam
untuk semuanya, terus ada seragam untuk apa keamanan ya Pak, kayak satpam, terus juga kayak gitulah Pak. Ya, oke. Gini, biaya seragam ya itu kan termasuk kategori natura sebetulnya ya, kenikmatan lain yang diterima oleh karyawan. Tetapi kalau natura kan berarti nggak boleh dikurangkan, ya nggak boleh dikurangkan. Tapi kalau seragam itu sebagai bentuk identitas atas suatu pekerjaan atau suatu seragam itu merupakan suatu kewajiban yang harus dipakai oleh karyawan tertentu, ya maka itu boleh dikurangkan. Jadi intinya seragam bagian security itu boleh dikurangkan karena sebagai bentuk identitas. Namanya security ya kelambine sejen dewek kok karo liyane kan. Bener enggak? Biar sebagai penanda bahwa dia itu security. Kalau misalkan security pakainya sama seperti kita yang bukan security, ketika ada orang luar atau tamu yang datang, ngertinya itu bukan security yo. Termasuk seragam untuk keselamatan kerja, misalkan seragam petugas-petugas bagian yang butuh wear pack, ya butuh helm, butuh sepatu boot, nah itu boleh gitu ya Mbak. Tapi kalau seragam untuk yang tidak terkait dengan suatu pekerjaan tertentu ya, kalau kita misalkan di seragam bagian admin ya, meskipun itu seluruh karyawan menerima, tapi itu bukan suatu seragam wajib, itu nggak boleh. Paham ya teman-teman ya? Paham Pak, suwun. Ya, jadi intinya seperti itu. Kalau seragam itu sebagai kewajiban atas suatu pekerjaan, maka boleh dikurangkan. Tapi kalau tidak, hanya sunnah ya, nggak wajib menggunakan seragam tertentu, yaitu nggak boleh dikurangkan. Itu, ada yang lain? Ada yang lain nggak? Nggak ada? Oke, kita coba cara ininya menyelesaikannya ya, menyelesaikan kasusnya ya. Nah ini, kita lihat ya. Ini kan benar ya. Yang ini mau dibahas ya, mau jadi tugas ya. Iya Pak, yang itu Pak. Iya Pak. Ini kan itu kan soalnya Abimanyu ya. Abimanyu adalah seorang pengusaha dalam bidang furnitur, pemilik usaha dagang Langgeng Sejahtera ya, di mana pekerjaan brutonya dalam setahun lebih dari 4,8 miliar sehingga diwajibkan menyelenggarakan pembukuan. Nah, Abimanyu ini menikah, punya 3 orang anak selama tahun 2020, penghasilan dan biayanya seperti itu ya. Omsetnya kan itu lebih dari 4,8 miliar ya. Nah, kita mengkoreksinya sebetulnya kalau tidak ada informasi tambahan apapun, keterangan tambahan ya berarti asumsinya penghasilan atau biaya itu dianggap sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tapi kalau misalkan sebentar, mending saya pakainya ini dulu. Saya mending share screen.
Ini ya, terlihat ya? Terlihat, Pak. Ya, bisa bolak-balik. Nah, di sini kan terlihat nilai penjualan ya. Nah, ini kan informasi tambahan sebagai dasar kita melakukan koreksi atau tidak sebetulnya. Tapi belum tentu juga informasi itu belum tentu juga kalau misalkan nggak ada informasi berarti nggak ada koreksi, itu jangan seperti itu juga. Contoh misalkan ini penghasilan bunga deposito. Penghasilan bunga deposito kan meskipun tidak ada keterangan tambahan di sini, tapi kan penghasilan bunga deposito secara nyata-nyata, secara genah-genah termasuk kategori penghasilan yang dikenai PPh final kan. Yang berarti kalau termasuk kategori penghasilan yang dikenakan PPh final itu berarti harus dikoreksi karena nggak boleh diakui sebagai penambah penghasilan. Karena kalau sudah dikenakan PPh final kan tidak bisa diperhitungkan dengan penghasilan yang lain, termasuk digabungkan dengan penghasilan dari usaha, ini kan nggak boleh. Nah, jadi nanti gini, kita mulai dari yang pertama ya. Itu kan ada penjualan. Ada informasi bahwa di dalam penjualan termasuk penjualan kepada Dinas Pendidikan Kota Tegal sebesar 55 juta, termasuk PPN pada bulan November 2020 yang pembayarannya dibebankan pada APBD dan bendahara dinas telah melakukan pemungutan. Nah, ini kan penjualan kepada dinas kan termasuk penjualan objek pajak ya, dari usaha. Yang nanti cuma kalau ini bisa diakui sebagai kredit pajak ya, karena penjualan kepada instansi pemerintah kan dipungut PPh pasal 22, yang nanti PPh pasal 22-nya kan bisa dijadikan sebagai kredit pajak atas pajak yang terutang dari seluruh penghasilan. Berarti ini nanti penjualan secara umum kan memang kalau nggak ada penjualan ya nggak ada pajak yang dikenakan. Berarti penjualan itu tanpa koreksi. Ya, nanti tulis langsung sini 5.650.000. Nah, seperti ini caranya, kan tanpa koreksi. Kecuali misalkan di dalam penjualan itu termasuk penjualan atau penjualan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu baru nanti ada koreksi, karena penjualan untuk kepentingan pribadi kan nggak boleh ya. Tapi kan secara umum memang penjualan ya tidak ada koreksi karena sesuai dengan ketentuan perpajakan ya. Di sini paham? Nih. Pak, berarti itu kalau yang termasuk PPN nggak ngaruh ya, Pak? Enggak. Berarti nggak usah dikoreksi. Enggak. Nanti ya yang PPN itu pengakuannya ketika menghitung PPh yang dipungut gitu loh. Di pasal 22-nya. Jadi tetap saja 55 juta, tetap saja 5.250.000 itu. Lihat tadi ya, 5.560.000 ini. Iya, Pak, terima kasih. Nanti yang PPN itu tadi perhitungannya hanya di PPh pasal 22 nanti pada saat menghitung kredit pajaknya. Iya, Pak, ada yang salah. Ya, terus kemudian HPP kan untuk nggak ada keterangan ya, biasanya HPP itu ada koreksi jika terjadi selisih persediaan hasil stok opnam
itu berbeda ya dengan yang dicatat. Nah, itu nanti biasanya muncul koreksi atas HPP ya. Tapi karena ini kan tidak ada keterangan itu, berarti asumsinya HPP itu tanpa koreksi ya, sesuai dengan ketentuan perpajakan. Berarti langsung masuk ke sini. HPP kan kondisinya negatif ya, sehingga nanti sifatnya mengurangi ini. Nah, ini berarti kan ini sama dengan ini ya. Sudah? Jadi HPP ini nanti sering kalau misalkan terjadi koreksi itu karena perbedaan pencatatan persediaan antara hasil stok opnam. Biasanya itu di persediaan akhir ya, biasanya kan nilai persediaan akhir berdasarkan hasil stok opnam berbeda, ada kenaikan lebih tinggi berapa rupiah gitu loh, berapa puluh juta atau berapa ratus kayak gitu ya. Itu nanti bisa menyebabkan HPP-nya juga ikut berubah. Nah, itu berarti nanti HPP-nya akan dikoreksi. Tapi kasus ini kan tidak ada. Kasus yang lain kayaknya ada tuh. Yang di kasus berapa itu ya? Kan ada. Terus yang ke ini biaya ya. Biaya gaji karyawan. Nah, di dalam biaya gaji karyawan termasuk 50.500.000 untuk biaya rekreasi karyawan dan penggantian biaya pengobatan karyawan yang sakit. Berarti ini dikoreksi enggak? Dikoreksi. Sebesar? Dikoreksi 73 juta, Pak. Apa? 73 juta, Pak. Yang enggak. Bukan 73 yang dikoreksi, cuma yang ini saja ya, yang 50.500.000 ini. Karena apa? Jadi intinya kalau biaya itu, gampangannya kalau biaya yang tidak berkaitan langsung dengan usaha atau tidak berkaitan langsung dengan perolehan penghasilan, itu berarti tidak boleh dikurangkan. Tapi kalau biaya itu berkaitan langsung dengan usaha, maka bisa saja boleh dikurangkan. Nah, seperti ini, biaya untuk rekreasi karyawan. Biaya rekreasi kan sunnah, tidak berkaitan langsung dengan usaha ya. Masuk ini kan pengeluaran yang kategorinya kan di luar kewajaran ini ya. Ada biaya rekreasi. Ini nggak boleh diakui sebagai biaya, sehingga harus dikoreksi. Tapi kalau penggantian biaya pengobatan, ini boleh tadi sih, yang ini. Tapi kalau pengobatan cuma-cuma, lah itu baru kategorinya natura, sehingga harus dikoreksi. Tapi kalau penggantian biaya pengobatan ini kan karyawan itu sakit, karyawan periksa, terus uangnya diganti. Tapi kalau pengobatan cuma-cuma, karyawan sakit terus misalkan wajib pajak sudah kerjasama dengan klinik tertentu, atau misalkan di tempat usahanya menyediakan semacam tempat periksa. Kadang kan di PT ya atau di perusahaan kan kadang pasti ada kliniknya kan ya. Nah, ketika karyawan sakit ke klinik itu kan orang bayar. Nah, itu termasuk kategori pengobatan cuma-cuma. Itu kategorinya natura, nggak boleh dikurangkan. Tapi kalau penggantian biaya pengobatan kan bukan cuma-cuma, tapi karyawan periksa dulu, kemudian diganti biayanya. Jadi beda ya, beda konsepnya antara pengobatan cuma-cuma dengan penggantian biaya pengobatan. Sehingga yang dikoreksi itu sebesar ini saja 50.500.000. Itu yang rekreasi. Nah, koreksinya
ke positif atau negatif? Negatif. Misalnya negatif. Positif, Pak. Positif, Pak. Nah, kenapa positif, kenapa negatif? Karena jawabannya masih sejen. Menambah laba. Kenapa menambah laba? Kan tidak jadi diakui biaya. Mengurangi. Iya. Awalnya kan ada pengurangan 50.500.000. Terus nggak jadi. Berarti kan biayanya berkurang atau bertambah? Berkurang. Ya mau ngetokna duit 1 juta jadi ora sida. Berarti kan ora sida metu duit toh. Kan gitu kan? Akhirnya biayanya kan berkurang. Ketika biaya berkurang, labanya bertambah atau berkurang? Bertambah. Nah, laba bertambah. Berarti koreksinya positif. Di sini masuk ke positif 50.500.000. Nah, terus fiskalnya berapa? Jadi berapa? Di fiskalnya jadi berapa? 410 dikurangi 50. Nah, 359.500.000, Pak. jadi biaya itu kan kondisinya negatif ya. Ini kebetulan saja kan dikasih tanda minus atau ada yang di dalam kurung, berarti kan itu negatif. Ada juga kan kasus atau soal itu kan posisinya tanpa dikurung, tanpa dikasih minus. Berarti polosan saja 410 misalkan. Nah, yang perlu dipahami adalah biaya itu kan kondisinya adalah negatif ya. Jadi kalau misalkan ini contoh ya saya tuliskan 410. Nah, teman jangan kemudian fiskalnya di sini menjadi 410 ditambah 50. Yang tadi menambah ya 460. Iya, Pak. Nah, biaya ini kondisinya adalah negatif. Sehingga ketika ada positif, berarti di sininya menjadi 410 dikurangi dengan ini. Jadi seperti itu. Sebaliknya misalkan 50 juta 500 di negatif, berarti kan ini biaya gaji 410 ditambah dengan negatif ini kan, berarti negatifnya bertambah loh. Gitu ya, paham ya. Jadi ini misalkan saya geser 50-nya di sini. Ada koreksi negatif biaya. Maka di sininya jadi berapa fiskalnya? 460.500, Pak. 460.500. Iya, ini berarti kan negatif tambah negatif, jadinya lebih besar loh. Gitu ya. Tapi kalau penghasilan kan posisinya positif ya. Kalau penghasilan itu posisinya kan posisi aslinya di komersilnya kan positif. Sehingga ketika ada negatif ya dikurangi, kalau ada positifnya ditambah. Tapi kalau biaya berkebalikan ya. Jadi seperti itu, sehingga di sini 50.500.000 koreksi ini berkurang ya, makanya kan biayanya berkurang, labanya bertambah. Gitu ya. Ini kondisi aslinya adalah negatif. Negatif tambah positif, akhirnya kan negatifnya berkurang. Ada pertanyaan sampai sini? Belum, Pak. Oke, kemudian yang berikutnya
Nah, ini ada di dalam biaya THR, termasuk pembelian sembako untuk karyawan sebesar 15 juta. Boleh dikurangkan enggak sembako? Tidak, dikoreksi. Boleh. Iya, nggak Koreksi, Pak. boleh. Ya, THR kan boleh. THR kan boleh diakui sebagai biaya. Ya, tapi karena ada pembelian sembako, sembako itu kan termasuk kategori natura ya, kenikmatan lain. Nah, itu yang nggak boleh, natura kan nggak boleh diakui sebagai biaya. Sehingga natura itu harus dikoreksi 15 juta ke arah positif atau negatif? Positif. Nah, positif 15 juta. Jadi berapa? 83 juta. Nah, ini jadinya ini negatif ditambah 23 juta. Yang masih negatif ya. Terus di dalam biaya premi asuransi termasuk pengeluaran untuk asuransi kebakaran bangunan kantor sebesar 8.500.000 dan asuransi kesehatan Abimanyu. Gimana? Ya nggak boleh yang mana? Yang 10 juta, Pak. Yang 10 juta. Pak. Iya, yang 10 juta ya. Cukup jelas ya. Asuransi kebakaran bangunan kantor ini boleh. Ya, karena untuk usaha ya. Tapi kalau asuransi kesehatan ini kan pribadi ya. Tadi kan sudah ada keterangan di situ yang tidak boleh kan ini. Yang bukan ya, bagaimana ini ya. Premi asuransi dibayar wajib pajak orang pribadi. Atau biaya untuk orang pribadi termasuk di situ juga. Nanti ini dikoreksi 10 juta ya. Ke arah positif atau negatif? Positif. Positif, Pak. Positif ya. Di sini jadinya berapa? 25. 20 juta 500.000. Iya. Terus juga ini sama ini biaya listrik dan telepon termasuk pengeluaran untuk rumah pribadi. Dikoreksi enggak? Koreksi, Pak. Koreksi ya 2 juta ya. Karena ini untuk kepentingan pribadi yang nggak boleh. Dikoreksi besar 2 juta. 2 juta ke arah Positif. Positif, Pak. ya 2 juta. Berapa di sini kan tinggal mengurangi ya. 76. Iya. Lagi ini biaya perjalanan. Biaya perjalanan termasuk mengambil biaya tiket untuk keluarganya. Ini gampang, sudah cukup jelas ya. Tiket untuk pribadi keluarganya kan berarti dikoreksi atau enggak? Koreksi positif. Koreksi, Pak. Iya. 13 juta ya. Negatif positif? Positif. Positif. Positif 13 juta. Terus biaya iklan dan promosi termasuk biaya entertainment yang tidak dibuatkan daftar nominatifnya. Dikoreksi enggak?
biaya iklan dan promosi kan bagian dari usaha ya, sebetulnya boleh. Tapi karena ini kan tidak dibuatkan daftar nominatifnya, berarti nggak ada rincian pengeluarannya, berarti kan nggak valid ya, nggak sahih, sehingga ini nggak boleh dikoreksi ya ini ya, sebesar Iya Pak, 22 juta. Positif juga kan. Biaya pemeliharaan termasuk pengeluaran untuk biaya pemeliharaan rumah pribadi dan kendaraan pribadi sebesar 11.500.000 serta biaya pemeliharaan rumah yang disewakan sebesar 5 juta. Ini gimana? Koreksi Sebesar 16.500.000. kenapa? Karena pemeliharaan pribadi, Pak. Yang itu sih 5 juta masuk juga. Iya, Kenapa? karena mendapatkan pemeliharaan rumah yang disewakan. Ya, ada penghasilan sewa di situ ya. Ya, betul. Berarti dikoreksinya 16.500.000 ya. Negatif positif? Positif. Iya. 16 juta 100. Kita tambahkan gini ya, benar ya? Ya Pak. Nah, terus biaya transportasi, nah, ini kan nggak ada informasi ya. Dan biaya transportasi barang kan berkaitan langsung dengan usaha, ya kan? Iya Pak. Berarti ini tanpa koreksi. Nah, gitu. Terus biaya penyusutan, informasinya biaya penyusutan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nanti nggak perlu dikoreksi. Ya, berarti ini kan sama dengan komersilnya. Terus biaya pajak dan retribusi berupa pengeluaran untuk retribusi pemerintah Kota Tegal sebesar 12 juta. Terus kemudian angsuran PPh pasal 25 dari Januari sampai Desember 30 juta. Koreksi enggak? Jadi dari 42 itu rinciannya ini 12 juta untuk bayar retribusi. Terus yang 30 juta angsuran. Koreksi berapa? 42. Pajak yang tidak boleh dikurangkan itu adalah pajak penghasilan. Ya, kalau pajak daerah dan retribusi daerah itu boleh. Yaitu konsepnya itu. Jadi biaya pajak itu boleh dikurangkan untuk pajak daerah dan retribusi daerah. Tapi kalau biaya pajak untuk PPh itu nggak boleh. Berarti gimana? Berarti 30. 30, iya. 30 juta ya nggak boleh karena terkait dengan angsuran pasal 25, iya. Koreksinya apa? Positif. Positif Pak, 30 juta. Ininya sama dengan ya lain-lain termasuk pengeluaran untuk sumbangan bencana alam sebesar 3,5 dan biaya seragam satpam. Mana ini koreksi enggak?
koreksi. Yang mana? Yang sumbangan bencana alam. Sumbangan, oke, betul. Sumbangan ini juga perlu diperhatikan ya, sumbangan. Sumbangan juga ada yang boleh dikurangkan, ada juga yang tidak boleh. Sumbangan kalau itu sumbangan yang memang diperuntukkan untuk bencana nasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan diberikan kepada lembaga yang sudah disahkan ya oleh negara, itu boleh. Seperti contoh misalkan kasus yang ini COVID ya, COVID itu kan sudah diumumkan oleh pemerintah sebagai bencana nasional tapi non alam ya. Terus kita nyumbangnya ke PMI, ya itu boleh. Tapi kalau nyumbangnya ke personal, ya bahkan misalkan bukan oleh lembaga ya, bukan oleh lembaga yang diakui oleh negara, itu nggak boleh. Tapi kalau kalau sumbangan itu diberikan kepada lembaga yang sudah disahkan oleh atau diakui oleh pemerintah, itu boleh diakui sebagai biaya, seperti nyumbang tadi ya bencana nasional COVID ke PMI atau ke lembaga yang sejenis lah, lembaga kemanusiaan sejenis yang sudah diakui oleh pemerintah, itu boleh dikurangkan. Tapi kalau kita nyumbang personal ya pada misalkan ke penerima atau yang kena COVID, ya itu nggak boleh. Termasuk sumbangan semacam ini ya, zakat, infak, sodakoh. Kalau zakat, infak, sodakohnya merupakan diberikan kepada lembaga amil zakat yang sudah disahkan, diakui oleh pemerintah, itu boleh. Tapi kalau kita nyumbang ke tetangga kita, ke masjid, atau ke sumbangan-sumbangan keagamaan yang bukan melalui lembaga yang sudah diakui ya, itu nggak boleh. Ya, tadi kan nyumbang ke masjid, nyumbang hari kemerdekaan, nyumbang ke tetangga kita, itu nggak boleh. Tapi kalau kita memberikan sumbangan atau infak, sodakoh ke lembaga-lembaga amil zakat ya yang sudah disahkan oleh pemerintah, itu boleh dikurangkan. Jadi gitu ya, teman-teman ya. Masuk tadi sumbangan bencana, kan di situ juga di modul ada kan sumbangan boleh diakui dengan syarat termasuk kategori bencana nasional ya yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Jadi ini sumbangan bencana alam yang sifatnya bukan nasional, sehingga dikoreksi sebesar 3.500.000 ya ke positif ya. Ya Pak. Ya seragam satpam itu boleh dikurangkan karena terkait dengan pekerjaan. Sudah begini, terus tinggal dihitung biaya usahanya kan berarti berapa ini. Jadi sum usahanya sama dengan benar ya, yang 57 ya. Benar. Iya Pak, 657. Nah, penghasilan bunga deposito
Penghasil bunga deposito termasuk apa? Penghasilan final kan? Nah, kalau penghasilan final kan tidak boleh diakui sebagai penambah penghasilan yang lain. Sehingga harus dikoreksi apa ini? Negatif. Ya, penghasilan berkurang. Ini berarti 0. Bukan? Ini kan positif, dikurangi negatif, jadi kan 0. Nah, terus yang penghasilan sewa rumah. Sewa rumah kategorinya final bukan? Final. Final ya, karena sewa tanah bangunan ya. Berarti ini sama 10 juta ya. Ini berarti 0. Selesai. Berarti total penghasilan usahanya 0. Berarti laba bersihnya sama dengan ini 657. Ya gitu ya. Nah, nanti untuk ngecek bener enggak sih ininya fiskalnya 657. Nah, ini di jumlah dulu, yang positif berapa, yang negatif berapa. Nanti selisihnya itu benar-benar sama enggak gitu loh dengan jumlahnya ini. Jadi misalkan ini di jumlah yang positif, koreksi positif berapa? Positif ya. Ini yang negatif berarti cuma 2. Nah, selisihnya kan berarti selisih antara positif dikurangi yang negatif. Ini sama dengan 147. Nah, 147 ini selisihnya ditambahkan dengan yang komersilnya. Apakah sama enggak? Nah, ini misalkan ini sama dengan ini tambah ini. Hasilnya sama kan? Nah, berarti sudah cocok. Kayak gitu loh. Ini jumlahnya seperti ini. Selisihnya, kalau selisihnya lebih besar positif berarti ditambahkan dengan komersilnya. Tapi kalau selisihnya lebih besar negatif berarti dikurangkan dengan komersilnya untuk menentukan yang fiskal. Gitu teman-teman. Nanti tinggal dihitung PPh terutangnya kan dari laba bersih ini kan. Ini kan orang pribadi berarti laba bersih sebagai penghasilan neto nanti dikurangi dulu dengan PTKP ya. Iya, karena orang pribadi itu ada pengurangan PTKP dulu. Nanti dihitung PPh terutangnya. Gitu. Ada pertanyaan? Pak, berarti yang PPh terutang itu langsung dikurangi PTKP terus langsung dihitung pajak terutangnya apa? Iya betul. PP ini nggak usah dihitung ya? Enggak. Tapi nanti untuk menentukan itu kredit pajak kok. Nanti kan di situ ada bisa diakui sebagai pengurang kok nanti. Jadi PPh yang kurang bayar jadi berapa kayak gitu. Jadi PPh terutang kan dihitung dari tadi perhitungan tadi, nanti ada kredit pajak PPh pasal 22 sebesar yang tadi dijual ke pemerintah. Iya gitu. Pak, terima kasih ya. Ada pertanyaan yang lain? Pak, berarti kalau biaya itu koreksi fiskal negatif, kemungkinannya lebih kecil ya Pak, kasusnya? Iya, lebih kecil. Tapi bisa saja terjadi ya. Biasanya yang terjadi itu adalah penyusutan. Ya, penyusutan itu biasanya yang menyebabkan koreksinya ke negatif. Karena menurut fiskal bisa lebih besar daripada menurut pajak. Menurut fiskal lebih besar daripada menurut akuntansinya. Gitu.